siang saudara-saudari sekalian dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Di sini saya Asli Nulaiman sebagai perwakilan dari kelompok 4 dari kelas Biosistematika D4 Praktikum akan memulai penjelasan analisis fenetik dan filogeni hewan yang dipersembahkan oleh kelompok 4 dari kelas D4 Biosistematika Praktikum. Anggota kelompok kami yang dimulai dari saya sendiri, yaitu Asli Nulaiman dengan NIM terakhir 075, lalu Rizaldi Kurniawan dengan NIM terakhir 082, lalu Arsy HB Pratama dengan NIM terakhir 094, dan juga lalu Putri Amatul Bari dengan NIM terakhir 097, dan juga Muhammad Irsyad dengan NIM terakhir 099. Pada pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni, kita membaginya dalam 6 subbab bagian. Yang pertama, membuat tabel karakter. Yang kedua, tabel transformasi dan menyusun fenogram. Yang ketiga, tabel transformasi dan menyusun kladogram. Yang keempat, deskripsi statistik. Yang kelima, kalibrasi pohon filogeni. Dan yang terakhir, menyusun pohon filogeni. Pada video kali ini digunakan 11 takson dari kingdom Animalia yang berbeda, antara lain yaitu Porifera, Cnidaria, Letihedminthus, Acelminthus, Annelida, Echinodermata, Anadara, Scylla, Cephalochordata, Petromyzon, dan Amphibia. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat tabel karakteristik. Tabel karakteristik dibuat dengan cara menentukan karakter yang akan diamati pada setiap spesies yang mewakili dari beberapa takson. Pada video kali ini digunakan 18 karakter yang membedakan setiap takson dari kingdom Animalia, antara lain yaitu sumbu simetri, diferensiasi jaringan, lapisan embrional, sampai dengan amnion. Setiap karakter yang digunakan pada pembuatan kladogram sebelumnya harus dilakukan polarisasi. Hal ini digunakan untuk mengetahui mana karakter yang paling plesiomorfi dan apomorfi. Karakter yang paling plesio akan diberi nilai 0, dan semakin tinggi nilainya, maka karakter tersebut semakin modern. Pada tabel dapat dilihat pada karakter nomor 1, yaitu sumbu simetri, terdapat 4 atribut yang berbeda. Yang pertama yaitu asimetri yang diberi nilai 0, yang kedua radial yang diberi nilai 1, yang ketiga bilaterial yang diberi nomor 2, dan radial sekunder yang diberi nilai 3. Hal ini berarti pada karakter sumbu simetri, asimetri merupakan karakter plesiomorfi dan radial sekunder merupakan karakter apomorfi. Begitu seterusnya sampai karakter ke-18. Berikut adalah tabel karakter dari karakter nomor 10 hingga nomor 18. Di sini saya akan memulai penjelasan dari tabel transformasi dan penyusunan fenogram, di mana fenogram sendiri merupakan diagram yang bercabang-cabang yang berisi tentang hubungan kekerabatan atau persamaan dari suatu spesimen atau takson yang digunakan dalam penyusunan fenogram ini berdasarkan analisis taksonomi fenetik. Lalu kita membuat tabel transformasi ini terlebih dahulu, di mana tabel transformasi ini berisi tentang spesimen lalu yang memiliki derajat karakter, di mana kita akan menentukan karakter mana yang lebih parsimoni atau plesiomorfi. Lalu kita akan menuliskan karakter apomorfi atau plesiomorfi tersebut ke dalam tabel transformasi ini, di mana spesies atau takson yang kami gunakan terdapat 11 spesies dan karakter yang digunakan adalah 18 karakter. Selanjutnya kita akan membuat tabel perbedaan karakter, yang dimana tabel perbedaan sendiri akan berisi tentang jumlah perbedaan dari satu takson dengan takson yang lain. Salah satu contohnya adalah perbedaan antara takson T dengan takson A adalah 6. Lalu selain itu jumlah perbedaan antara takson I dengan takson J adalah 1. Lalu di sini saya akan menjelaskan langkah pertama dari pembuatan diagram fenogram ini. Langkah pertama yaitu kita pertama menentukan dahulu manakah takson yang memiliki hubungan kekerabatan paling sedikit, atau yaitu perbedaan yang paling sedikit, di mana perbedaan yang paling sedikit adalah C, D, dan juga IJ yang memiliki jumlah perbedaan yaitu 1.
Lalu setelah itu kita akan membuat pangkal, jarak pangkal antara kedua takson ini, di mana CT dan IC memiliki jumlah perbedaan 1 yang akan dibagi dengan 2 dan didapatkan hasil 0,5 yang merupakan jarak pangkal antara cabang CT dengan IC. Lalu setelah itu kita akan menentukan kembali mana karakter mana yang memiliki perbedaan paling sedikit kedua, di mana yaitu adalah antara E dengan F yang memiliki jumlah karakter perbedaan 2, lalu jarak pangkal dibagi 2 lagi yaitu 1. Lalu juga ada dengan T dengan A dengan jumlah perbedaan 6 yang jarak pangkalnya akan dibagi 2 yaitu 3. Langkah selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu kita akan mencari lagi manakah yang memiliki jarak paling dekat selain dengan yang tadi. Jarak yang paling dekat selain yang di langkah sebelumnya yaitu antara B dengan garpu CT dan juga H dengan garpu IC. Karena ini kita menghubungkan garpu dengan satu takson, maka kita pertama akan menentukan jarak dahulu antara B dengan garpu CT, yaitu dengan cara menambahkan jumlah perbedaan BC dengan BD. Lalu setelah itu dijumlah. Lalu untuk menentukan jarak pangkal, kita akan dengan rumus seperti tadi, yaitu dibagi 2. Namun karena ini kita pertama menentukan dulu jarak antara B dengan garpu CT, yaitu B dengan C yaitu 2 dijumlahkan dengan jarak antara B dengan D yaitu juga 2. Lalu dibagi 2, dimana kita dapat menentukan jarak antara B dengan CT adalah 2. Jarak pangkal sama seperti tadi, kita akan membagi 2. Jadi jarak pangkal antara B dengan garpu CT adalah 1. Lalu selanjutnya kita akan mencari jarak antara H dengan IC dengan rumus yang sama, di mana H dengan I memiliki jarak perbedaan 2, lalu H dengan C juga memiliki perbedaan 3. Lalu dibagi 2, kita dapatkan 2,5, yaitu jarak antara H dengan IC. Selanjutnya kita akan mencari jarak pangkal dengan rumus yang tadi, yaitu jarak H dengan garpu IC ini akan dibagi 2 sehingga ditemukan jarak pangkal antara H dengan garpu IC adalah 1,25. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, di mana kita di sini mencari garpu yang menghubungkan antara takson satu dengan takson yang lain. Di mana di sini ada 2, yaitu takson BCD dengan takson EF dan juga takson G dengan A, I, dan C. Seperti yang tertera pada video ini, kita mencarinya pertama-tama kita mencari dengan menggunakan rumus pola distribusi, yaitu dengan menjumlahkan jarak antara B dengan E dan F ditambah B dengan C dengan E dan F ditambah D dengan E dan F, lalu dirata-rata, di mana didapatkan hasil 3 seperti itu. Hasil 3 ini dibagi 2 untuk mencari jarak pangkal antara BCD dengan jarak pangkal dan juga EF dengan jarak pangkal, di mana ditemukan hasilnya adalah 1,5. Begitu pula dengan takson G dengan HI dan juga C, di mana kita juga mencari jumlah jarak antara G dengan H, I dan juga C, lalu dibagi 2 untuk mencari jarak pangkalnya, yaitu 2,5. Langkah keempat sama seperti sebelumnya. Bagaimana cara kita mencarinya? Pertama-tama kita harus mencari ataupun menghitung jarak rata-rata dari takson TA ke takson B, C, D, E dan juga F, di mana didapatkan hasilnya adalah 7,8, serta jarak pangkal di antara keduanya adalah 3,9. Untuk langkah kelima, kita mencari ataupun menghubungkan kedua takson terakhir, yaitu takson TA, B, C, D, E dan juga F dengan takson G, H, I dan juga C, di mana didapatkan juga hasilnya adalah 8,6 dengan jarak pangkal 4,3. Untuk keseluruhan tabel ataupun diagram fenogram pada filogeni hewan ini didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya yaitu
membahas tentang tabel transformasi dan menyusun kladogram. Tabel transformasi dibuat dengan merubah bentuk karakter yang dimiliki setiap takson pada tabel karakteristik ke dalam bentuk angka sesuai dengan nilai apomorfinya. Dalam pembuatan tabel transformasi juga diperlukan untuk menentukan nilai M dan N. Sebagai contoh, pada takson B dapat dilihat karakter pertama hingga karakter 18 dimasukkan nilai yang sesuai dengan tabel karakter. Setelah dimasukkan ke dalam tabel transformasi, nilai apomorfi tersebut dijumlahkan. Kita lihat pada takson B, yaitu Pretty-Helminth test, pada tabel karakter pertama yaitu sumbu simetri, menunjukkan nilai 2 yang berarti bilaterial, dan seterusnya sampai dengan karakter ke-18. Setelah dimasukkan ke dalam tabel transformasi, nilai apomorfi tersebut dijumlahkan dan takson B mendapatkan jumlah 11. Setelah semua nilai apomorfi dijumlahkan, dapat ditentukan nilai M dan nilai N pada setiap karakter. M merupakan karakter yang paling apomorfi. Hal ini ditunjukkan pada karakter 2 dari 11 takson. Terdapat nilai 1 pada takson A hingga takson J, sehingga pada kolom M dapat dituliskan 1. Maka dari itu, M dapat diartikan sebagai karakter yang paling apomorfi dari keseluruhan takson. Begitu seterusnya sampai karakter 18. Dan semua nilai M dijumlahkan dan didapatkan total sebanyak 26. Sedangkan untuk nilai N merupakan total atau jumlah dari karakter yang paling kecil. Dapat dilihat pada karakter nomor 2 terdapat karakter dengan nilai 0 sebanyak 1, yaitu pada takson T, dan terdapat karakter dengan nilai 1 sebanyak 10 yang terdapat pada takson A hingga takson J, sehingga dapat dituliskan pada kolom N, yaitu 1 yang didapatkan dari takson T. Semua nilai N ditulis dan ditotalkan sehingga didapatkan total sebanyak 33. Tahap selanjutnya dilakukan dengan pembuatan kladogram. Pada video kali ini akan dijelaskan pembuatan kladogram 3 tahap awal dan 3 tahap akhir. Untuk langkah pertama, kita akan menggabungkan takson T dengan takson A, karena takson T dengan takson A memiliki perbedaan paling sedikit, yaitu takson T dengan jumlah total nilai apomorfi 2 dengan takson A yang memiliki jumlah nilai karakter 6. Pada takson T, karakter yang terdapat yaitu 100, 000, 001, 000, 000, 000. Sedangkan pada takson A, 110, 000, 000, 100, 011, 000. Kedua takson tersebut kita kurangkan dan kita mendapatkan beda 6, sehingga takson A menempel pada takson T dengan perbedaan 2 dalam kurung 1, 3 dalam kurung 1, 9 dalam kurung 1, 10 dalam kurung 1, 14 dalam kurung 1, dan 15 dalam kurung 1. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, dilakukan pembuatan kladogram setelah menghubungkan takson T dengan takson A, yaitu dengan mencari perbedaan paling sedikit dengan takson selanjutnya. Pada tabel transformasi sebelumnya, yang memiliki perbedaan paling sedikit setelah takson T dengan takson A yaitu adalah takson B dengan nilai jumlah total 11, sehingga kita cari perbedaan antara takson A dengan takson B dan juga takson T dengan takson B. Pada takson A dengan takson B memiliki perbedaan 5, sedangkan takson T dengan takson B memiliki perbedaan 9, sehingga takson B akan menempel pada takson A dengan perbedaan 1 dalam kurung 2, 3 dalam kurung 2, 9 dalam kurung 1, 15
Pada tabel transformasi sebelumnya, takson yang memiliki perbedaan paling sedikit dengan takson B adalah takson C dengan takson F. Sehingga dilakukan perhitungan antara takson B dengan takson C dan juga takson B dengan takson F. Pada takson B dan takson C memiliki perbedaan 2, sedangkan takson B dengan takson F memiliki perbedaan 4. Sehingga takson yang menempel pada takson B adalah takson C dengan perbedaan 3 dalam kurung 1 dan 4 dalam kurung 1. Cara yang sama dilakukan terus-menerus untuk membedakan takson D, F, E, dan H pada langkah ke-4, 5, 6, dan 7 secara berurutan. Dan langkah ke-8 kita temukan takson I menempel dengan takson H dengan beda terkecil 5. Selanjutnya pada langkah ke-9 kita juga menentukan takson apa yang menempel dengan takson I, yaitu takson C. Di sini takson C memiliki beda 1 dengan beda karakter 13,1. Selanjutnya pada langkah terakhir yaitu langkah 10 menentukan takson apa yang menempel pada takson C, yaitu takson G. Takson G dengan beda 5 memiliki beda karakter 8 dalam kurung 0 dan seterusnya. Berikut merupakan kladogram secara utuh yang didapatkan oleh kelompok kami. Setelah kladogram tersusun, tahap selanjutnya ialah membuat deskripsi statistik kladogram dengan menentukan tingkat homoplasi yang ada pada kladogram tersebut. Homoplasi harus dihindari pada pembuatan kladogram sehingga dilakukan perhitungan C dan R. C menggunakan rumus M dibagi S, di mana M dapat dilihat pada tabel transformasi yang bernilai 26 dan N bernilai 33. Nilai S diperoleh dari jumlah karakter yang ditulis pada kladogram dan didapatkan sebanyak 28, sehingga nilai C sama dengan M dibagi S 26/28 didapatkan hasil 0,75. Nilai C dikatakan baik jika mendekati nilai 1, yang artinya homoplasi sangat rendah atau sama sekali tidak ada. Sedangkan nilai R diperoleh dengan rumus N dikurangi S dibagi N dikurangi M dan didapatkan hasil 0,72. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun atau pembuatan pohon filogeni. Sebelum kita menyusun pohon filogeni atau kita membuat pohon filogeni, kita terlebih dahulu membuat tabel kalibrasi. Nah, tabel kalibrasinya bisa dilihat. Berikut adalah hasil kalibrasi dari bidang geologi dari beberapa jurnal yang kami temukan. Di sini kita temukan mulai dari tahun kemunculan yang paling tua ada 650 MYA atau 650 juta tahun yang lalu, dengan yang paling muda ada 26 MYA atau 26 juta tahun yang lalu. Dari hasil kalibrasi yang sudah kita lakukan, kita dapat melakukan penyusunan terhadap pohon filogeni. Berikut merupakan tahap-tahap yang kita lakukan dalam penyusunan pohon filogeni. Yang pertama yaitu menentukan takson mana yang memiliki tahun kemunculan paling tua. Di sini tahun kemunculan yang paling tua atau paling lama adalah takson A, takson Leucoselenia, dengan tahun kemunculan 650 juta tahun yang lalu, sehingga bisa kita masukkan kepada pohon filogeni untuk tahap pertama dengan menarik garis lengkung dari kiri ke kanan yang menghubungkan tahun kemunculan dengan kode takson yang kita gunakan. Kemudian pada tahap kedua kita mencari yang dekat dengan 650 juta tahun yang lalu, ada
takson Ascaris dengan tahun kemunculan 600 juta tahun yang lalu. Nah, di sini kita tidak menarik garis lengkung dari kiri ke kanan, melainkan dari kanan ke kiri, karena salah satu ciri khas dari pohon filogeni atau kunci dari pohon filogeni adalah menarik garisnya secara berseling. Jadi setelah kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri, kemudian kiri ke kanan, dan seterusnya. Jadi untuk tahap kedua kita masukkan 600 juta tahun yang lalu, dan juga kita masukkan kode takson, yaitu kode takson D, sehingga kita hubungkan dengan garis lengkung dari kanan ke kiri yang dihubungkan dengan garis takson A tadi. Kemudian tahap ketiga yaitu memasukkan takson yang dekat dengan 600 juta tahun yang lalu, ada takson Obelia dengan kode B dengan tahun kemunculan 580 juta tahun yang lalu. Kita hubungkan garisnya dengan takson D karena tahun kemunculannya dekat dengan takson D, dan jangan lupa berseling. Jadi sekarang kita tariknya dari kiri ke kanan. Begitu seterusnya sampai semua takson kita masukkan secara lengkap. Jadi yang kita masukkan terakhir ada takson G, yaitu takson Anadara, karena tahun kemunculannya paling muda, yaitu 26 juta tahun yang lalu. Sehingga kita bisa lihat berikut adalah hasil lengkap dari pohon filogeni yang telah kita susun, mulai dari tahun kemunculan yang paling tua atau paling lama dengan tahun kemunculan yang paling muda atau tahun kemunculan paling cepat. Sekian video pembelajaran analisis fenetik dan filogeni hewan dari kelompok 4 kelas D4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.